Masyarakat. Selamat bertemu lagi kita saudara, bersama saya teknisi dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat ya saudara ya. Hari ini saya mau ngeload power saudara. Kitnya 506. Nah, kitnya 506 saya fokuskan dulu. Nah, itu 506 BTL ya. Kalau ada di dua butik seperti ini berarti BTL saudara ya. Jadi kita mau ngeload power ini saudara, berapa watt di 4 ohm dan berapa watt di 8 ohm ya, berapa watt RMS ya saudara ya. Jadi sebelumnya kita udah pernah ngeload 504 BTL. Nah, cuman yang waktu itu kita pakai untuk membreaknya kita pakai resistor saudara. Tapi kali ini kita pakai ini filter BTL. Jadi dia pembalik pasenya pakai TL074 kalau tak salah ya. Nah, ini buatannya buatan Anis tadi, tak salah lah ya. Nah, ini banyak yang bilang bagus saudara, tapi ya, mungkin enggak, menurut saya pun bagus saudara ya. Jadi kenapa dia udah input balance saudara. Kalau kita pakai resistor kan kata-katanya tuh kadang ada cacat sebelah channel salah satunya, enggak kompak lah saudara ya. Nah, dia melakukan outputnya enggak kompak, inputnya enggak kompak, outputnya enggak kompak. Jadi kalau pakai ini lebih, walaupun enggak presisi mungkin, tapi lebih baik lah ya daripada pakai resistor saudara. Makanya kita coba ini, dan yang paling penting nih udah input balance. Jadi ini ada dua nih ya. Jadi yang ini normal saudara ya, belum udah jadi power, cuman saya rasa tuh bunyinya kencang sebelah rasanya kan. Jadi saya kira apa akhirnya ketemu solusinya setelah saya load. Nah, kalau hasilnya saya load hasilnya video. Jadi ini cuma yang itu loadnya maksimal BTL. Kalau ini enggak, dia walaupun udah kita BTL loadnya cuma keluar macam tak ada BTL lah ibaratnya. Ini kan keluarnya 400 watt di 4 ohm kalau tanpa BTL saudara. Jadi ini ketemu lah solusinya. Rupanya ada kesalahan saya nyoldernya tuh yang di bagian ini, kesalahannya ada di, intinya tadi saya ngeload satu-satu, AB nya satu-satu normal 400 wattan, kita 450-an watt, 50 watt lah ya sama. Jadi saya rasa kitnya bagus. Kalau saya cek rupanya filter BTL nya bermasalah saudara ya. Bagian inputnya tersentuh lah, tergabung lah bagian inputnya. Seperti itu saudara ya. Jadi setelah saya perbaiki itu alhamdulillah normal saja. Jadi hasil load tuh pada saat yang ini, yang normal ini loadnya ini saudara, di 4 ohmnya di 8 ohmnya 11 ampere, outputnya RMS nya 69. Nanti kita 700 watt ya di 8 ohm. Terus di 4 ohm 20 ampere 63 RMS saudara. Itu sekitaran 1200, lumayan kan. Nah, jadi kalau ada yang bilang BTL itu naik tenaganya 5 kali lipat, 10 kali lipat, ada saudara ya. Jadi realnya tuh cuma naik 2 kali lipat. Emang wajar saudara, karena dua mesin digabungan jadi satu. Kalau udah dua berarti tinggal kali 2 saudara, seperti itu saudara. Dan kembali lagi dari trafonya, semakin bagus trafonya maka outputnya semakin bagus saudara. Dan kembali lagi ke input PLN saudara. Nah, input PLN kalau semakin tinggi makin bagus, jangan drop, jangan di bawah 220 saudara ya. Pasti outputnya pas di drop saudara. Oke, ini dia nyala, kita langsung load. Untuk loadnya saya pakai dari HP input generatornya ini di frekuensi 1 kHz seperti biasa. Terus downloadnya ini saya buat ini seperti ini. Nah, kita coba di 8 ohm. Terus untuk oscilloscope gimana bang? Ya oscilloscope kita masih pakai ini saudara ya. Ini buatan Bandar Power dan saya rasa ini real saudara ya. Begitu dia nyala pertama merah dikit itu udah klip ya. Saya rasa real ini. Nah, seperti itu saudara, langsung saja kita tes. Kita angkat volumenya. Perhatikan saudara, RMS nya ini di 8 ohm. Nah ini udah nyala dikit, klipnya itu 10,9 dan 68 saudara. Nah 68 ya, itu 10,9 tuh anggaplah 11 ya. Nah 68, jadi sama saudara ya, hasilnya seperti ini, sekitar 700 watt. Tinggal dikalikan saudara. Pindah ke 4 ohm, kita pindah ke 4 ohm di sini saudara. Nah
kan. Nyala sedikit. 62 20 saudara. Nah, sama lah ya. Itu 62, lebih ya, ini 63. Nah, kita anggap sama lah. Kalau sisi-sisi itu sincai UI ya saudara ya. Jadi kalau di 4 ohmnya sekitar 1200 watt. Kalau 1200 watt itu di 4 ohm lumayan saudara kalau pakai untuk koil maksimal maksimal 4 in lah ya, masih enak lah. Kalau 5 in sih masih bunyi lumayan lah ya, masih bisa lah. Bisa ngangkat speaker ini macam-macam, tergantung telinga masing-masing, tergantung prinsip masing-masing saudara. Kadang ada yang pakai 5 ampere pun bilang bisa ngangkat 18. Ini kebetulan speakernya bagus, yang respon frekuensinya lebih lebar, boxnya kena, ya dirasa ada geduk-geduk, dibilang udah bisa ngangkat. Jadi presi untuk bisa ngangkat ada tuh memang tergantung masing-masing saudara. Tapi kalau untuk sebenarnya presi ngangkat yang bahasa maksimal, kalau 18 itu sebenarnya wajib trapo 30 ampere. Tapi rasa-rasa 20 ampere pun kalau di breed ini seperti ini, wattnya 1200 atau minimal 700 watt di 8 ohmnya udah bisa untuk 18. Itu kalau saya pribadi saudara ya, mungkin beda-beda paham, tak masalah ya saudara, yang penting jangan jadi selisih paham gitu, yang penting punya pemahaman masing-masing. Kalau pribadi saya seperti itu patokannya ya. Kalau dia bisa keluar 700 watt di 8 ohm udah cukup lumayan untuk 18. Versi mana ya, versi hajatan masih boleh lah kalau menurut saya. Coil 5 pun masih boleh saudara, nanti main gainnya di tapi kalau tak bisa disamakan dengan yang wattnya besar, di atas itu jelas semakin besar watt tenaganya semakin besar. Itu kembali dari trapo dan input PLN saudara ya, seperti itu ya. Sekali lagi kalau untuk 18, kalau kelas AB biasa saya rasa biarpun traponya besar pastilah tak bisa maksimal, karena wattnya paling-paling 400 sampai 500 watt di 4 ohm. Kalau untuk 18 itu sebaiknya di 4 ohm itu 1000 ke atas. Kalau 8 ohmnya sekitar 800 atau 700 lah minimal kayak gini. 700 watt. Kalau kita load bisa 700 watt di 8 ohm udah cukup lumayan untuk 18-an ya. Versi low lah ya, ada low-nya biar ada gede. Kalau untuk mengisap nggak bisa, minimal 30 ampere atau naik kelas H atau kelas AB pun bisa. AB yang di breed kayak gini, yang kayak saya download ada di Sebab Konten yang versi pakai CT65 tembus 1900 watt di 4 ohm, itu pun bisa. Yang penting ya kayak itu, pakai kitnya yang bisa mengeluarkan daya besar dan traponya juga mendukung, PLN pun mendukung. Jadi tergantung perakitannya kitnya mesin ini ya saudara, dan tergantung trapo dan tergantung PLN ya, seperti itu. Jadi kalau untuk murah meriah tak ribet-ribet ya kelas AB. Memang kendalanya kelas AB yang di breed ini panas. Jadi solusinya kita pakailah transistor final yang bagus, yang kuat di ampere besar, terus pakai pendingin yang tebal. Kalau ini sih pendingin secukupnya saudara. Ini pendingin secukupnya kan. Jadi yang jelas kalaupun seperti ini kita harus pakai kipas double depan belakang, bisa buang saudara ya, biar lebih kuat. Nah seperti itu saudara. Kalau ini udah real ya, udah bisa wattnya betul keluar di 700 watt di 8 ohm dan 1200 lebih di 4 ohm saudara. 8 ohmnya 700, 1200 nya di 4 ohm saudara. Seperti itu saudara, semoga bisa membantu kawan-kawan yang mau BTL memberi SOCL 506. Satu lagi saran saya saudara, ini kalau 506 komponennya bawaan PCB ini gainnya terlalu besar saudara ya. Jadi kalau kita breed tuh jadi lebih terlalu over gitu lah. Misalkan saya dimodif lagi saudara di bagian resistor di bagian elko resonan, di bagian resistor yang menuju output speaker, terus bagian input kapasitor dikecilkan biar tidak terlalu ngebas benar saudara. Supaya apa saudara? Harus dibuat flat ya. Seperti itu, gainnya tak tahu kencang, harus dibuat flat agar si power ini tidak mudah cacat sinyal saudara ya. Ibaratnya sinusnya kalau di oscilloscope tuh bagus saudara. Jadi kalau ada terlalu over gainnya, kalau 506 ini kalau kita bawaan PCB ini pasti over lah saudara. Tanpa kita BTL pun gainnya terlalu over ya saudara. Respon yang rendahnya terlalu over. Kalau kita angkat volume tuh kalau orang bilang buka sedikit jos. Nah seperti itu belum kita BTL. Kalau kita BTL pasti lebih kencang, angkat sedikit jos saudara. Jadi over dia.
Kalau over dia nanti klip, mudah klip, dan sinusnya pasti cacat. Nah, kalau sinus cacat selalu tak bisa bening saudara ya. Jadi tak bisa angkat agak sebanyak. Tak enak lah di aksesoris. Jadi sebaiknya power itu harus flat saudara. Saya kalau 506 apapun tetap saya ubah. Kalau 506 ini lebih ngesap daripada 504. Pasti saya wajib saya buat dia flat. Biar enak saudara, biar power tenaganya enteng. Enggak angkat kencang, angkat sedikit langsung pecah bunyinya. Nah, seperti itu. Kalau dia terlalu berkarakter itu nanti deh. Apalagi di aksesoris seperti crossover. Kalau kita angkat sedikit makin pecah. Kenapa saudara? Frekuensinya udah dipotong sama di kit ini. Frekuensi mid headnya udah dipotong dari rangkaian kit ini. Jadi tugas crossover yang memotong frekuensi itu tak ada lagi dah yang nak dipotong ya, seperti itu. Nah, jadi itu kok menurut saya saudara. Mungkin ada pemahaman lain silakanlah ya. Oke saudara, demikian apa yang bertemu lagi di konten berikutnya bersama saya teknisi dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat ya. Yang benar tuh, yang real tuh kayak gini saudara ya. Harus ada pengujian, bukan omon-omon. Harus ada pengujian, tes load langsung. Walaupun ini maaf saya belum ada dana untuk beli osiloskop, tapi ini saya rasa ini buatan Bandar Power, klipnya udah bisa jadi acuan ya. Kalaupun selisih 2-30 watt tuh agak maklum lah ya saudara. Nah, jelas untuk sinusnya saya rasa ini klip buatan Mas Bandar Power nih udah cukup mewakili osiloskop saudara. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.